Saudara, kelahiran Yesus Kristus merupakan kabar baik bagi orang-orang bukan Yahudi. Kelahirannya dinyatakan melalui orang Majus bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai seorang raja, Yesus tidak lahir di istana. Ia lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara, apapun keadaannya, bahwa ada sebuah palungan di tempat di mana Kristus dilahirkan. Dan itu yang digunakan sebagai tempat tidur. Saudara, dia memang bukan raja dunia dalam arti secara politik. Namun, dia adalah raja di atas segala raja dengan kemahakuasaannya mengatasi raja-raja di dunia. Masihkah kita meragukan dia yang datang dalam rupa manusia untuk menjadi juru selamat? Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang saksi dan tanda yang menyertai kelahiran Yesus Kristus. Saudara, Natal dapat dikatakan sebagai hari yang berbahagia bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berapa orang di antara kita yang sebelum kelahirannya sudah diberitakan akan dilahirkan oleh siapa dan bagaimana dilahirkan, serta di mana akan dilahirkan? Saya dapat pastikan hanya Yesus Kristus yang kelahirannya dikabarkan dengan begitu ajaib. Bahkan 700 hingga 900 tahun sebelumnya, sebelum ia lahir, kelahirannya sudah dikabarkan oleh Nabi. Nabi itu adalah Mika. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika ini digenapi di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bukan hanya tempat kelahirannya, tetapi pada saat kelahirannya, ada dua tempat yang mendapatkan pemberitahuan. Yang pertama adalah para gembala yang ada di daerah itu. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, para gembala yang sudah mendengar kata malaikat merespons dengan berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan yang terjadi adalah peristiwa itu persis seperti apa yang diberitahukan oleh malaikat. Saudara, nun jauh di timur ada sekelompok orang yang melihat bintang di langit yang bersinar begitu terang, yang menjadi tanda kelahiran seorang raja yang besar. Mereka disebut sebagai orang Majus dalam Injil Matius 2 ayat 1-12. Siapakah orang Majus itu? Ada banyak penafsiran dan salah satunya adalah orang Majus yaitu ahli astronomi agamawi non-Yahudi. Yang menarik, kesimpulan dengan mengamati bintang bahwa seorang raja agung dari bangsa Yahudi sudah lahir. Sehingga mereka memutuskan pergi ke Bethlehem untuk memberi penghormatan. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa mereka adalah raja-raja dari timur, seperti yang terdapat dalam Mazmur 72 ayat 10-11. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Bandingkan dengan Yesaya pasal 60 ayat 6. Berbunyi, "Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan." Orang-orang yang menyembah bayi Yesus yang adalah orang Majus, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini sangat mahal. Emas adalah persembahan untuk seorang raja. Kemenyan adalah getah dari pohon balsam yang digunakan sebagai obat. Raja ini akan memulihkan umatnya. Dan mur adalah ramuan yang digunakan dalam penguburan.
Ada yang menafsirkan bahwa persembahan ini melambangkan bahwa raja yang sedang dikunjungi atau sedang didatangi ini, suatu saat dia akan mati. Saudara, kelahiran Yesus Kristus merupakan kabar baik bagi orang-orang bukan Yahudi. Kelahirannya dinyatakan melalui orang Majus bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai seorang raja, Yesus tidak lahir di istana. Ia lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Menurut pengertian tradisi, rumah penginapan yang disebut dalam Lukas 2 ayat 7 ditafsirkan sebagai semacam hotel. Dan tempat di mana Maria dan Yusuf akhirnya berlindung merupakan kandang yang tidak jauh dari tempat itu. Akan tetapi kita tidak tahu pasti apakah itu kasusnya, karena istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai rumah penginapan adalah kataluma. Juga dapat diterjemahkan sebagai kamar tamu. Terjemahan ini memberi gambaran kepada kita sebuah tempat tinggal pribadi yang dipenuhi oleh tamu, serta tempat terpisah yang dipakai sebagai kandang bagi hewan peliharaan keluarga itu. Kandang hewan ternak ditempatkan di lantai dasar sebuah rumah terpisah dari tempat tinggal manusia. Jadi, ketika Lukas menulis tidak ada tempat bagi mereka di kataluma, mungkin yang dimaksud adalah bahwa tidak ada tempat tersedia di tingkat atas, karena tempat itu sudah dipenuhi oleh keluarga atau tamu. Penemuan arkeolog juga mengungkap bahwa terkadang bagian depan rumah hanya dipisahkan oleh satu dinding dari bagian belakang rumah, di mana hewan ternak di kandang. Kedua jenis denah ini menyiratkan kandang hewan yang terhubung pada tempat tinggal. Saudara, apapun keadaannya, bahwa ada sebuah palungan di tempat di mana Kristus dilahirkan, dan itu yang digunakan sebagai tempat tidur. Yesus, sebagaimana dituliskan di dalam Lukas 2 ayat 7, ia adalah Allah yang maha kaya, lahir sebagai manusia dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan, ia dikunjungi oleh para gembala dan juga orang-orang Majus yang kaya datang untuk menyembah Dia Sang Raja, segala raja, untuk selama-lamanya. Saudara, Dia memang bukan raja dunia dalam arti secara politik. Namun, Dia adalah raja di atas segala raja dengan kemahakuasaannya mengatasi raja-raja di dunia. Masihkah kita meragukan Dia yang datang dalam rupa manusia untuk menjadi juru selamat? Semua nubuat dan tanda-tanda ajaib menyertai kelahirannya. Para gembala didatangi malaikat dengan bala tentara sorga. Orang Majus dituntun bintang dan diperingatkan dalam mimpi. Allah kita sungguh luar biasa. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.